Pria ini sudah berdiri di jalanan sepanjang malam sambil memegang sebuah kertas yang bertuliskan "Saya buta dan tuli. Tepuk pundakku jika kamu mau menolong." Lalu pria ini melihat jalanan yang sangat sepi. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya menepuk pundak paman itu. Paman ini kemudian mengeluarkan pena dan buku dan menuliskan sesuatu di sana. Ternyata paman ini mau naik bis nomor 100 tuh. Pria ini lalu membalikan badannya ke arah yang benar. Sebenarnya pria ini mau pergi dari sana, tapi dia berpikir paman ini pasti akan kesulitan mendapatkan bis. Pria ini lalu memutuskan menaruh tangan paman itu di pundaknya, membantu sang paman berjalan menuju halte bis. Sesampainya di sana, pria ini mendapatkan SMS dari temannya yang bertanya kapan dia sampai. Ternyata pria ini sudah punya janji dengan temannya. Tiba-tiba paman ini menuliskan sesuatu lagi, bertanya kapan bisnya akan datang. Pria ini lalu mengecek jadwal keberangkatan. Namun karena dia buta dan tuli, pria ini memberitahu dengan cara mengetuk tangannya 10 kali, yang artinya bis akan datang 10 jam lagi. Paman ini pun mengerti dan tersenyum kepadanya. Setelah menolong sang paman, pria ini ingin pergi ke rumah temannya. Tapi tiba-tiba dia melihat bahwa bis tidak menunggu orang yang tertidur. Akhirnya dia memutuskan untuk duduk bersama paman itu, lalu menepuk kaki sang paman menandakan bahwa dia masih ada di sana. Paman ini pun membalas tepukan darinya kemudian tersenyum. Sang paman kemudian menuliskan sesuatu tuh. Apakah di sekitar sini ada warung kopi? Pria ini lalu membalas dengan cara menuliskan huruf di tangan paman ini. Bisakah menunggu? Pria ini takut ketinggalan kalau mereka malah pergi ke warung. Akan tetapi paman ini menulis lagi, "Aku benar-benar sangat haus." Mau tidak mau pria ini pun mengalah dan mengantarnya ke warung. Saat akan membayar minumannya, sang paman memberikan dompetnya kepada si pria untuk membayarnya. Kasir lalu memberikan kembalian kepada pria itu. Karena paman ini tidak bisa melihat, pria ini malah mengambil selembar uang. Kasir ini melihat perbuatan pria itu tapi dia tidak berbuat apa-apa. Ketika mereka berdua berjalan menuju halte, tiba-tiba saja bis yang sudah mereka tunggu-tunggu lewat begitu saja. Tapi paman yang buta dan tuli ini tidak mengetahui apa-apa. Mukanya begitu happy sehabis minum kopi. Pria ini pun terpaksa harus menemaninya lagi. Sang paman kembali menuliskan sesuatu. "Tolong nanti kasih tahu sopir bis, turunkan aku di Jalan Soekarno." Pria ini menurut dan menuliskan kata iya di telapak tangannya. Mereka berdua menunggu sampai ketiduran di halte bis ini. Pria ini kemudian mendapatkan SMS dari temannya. "Ini udah malam banget dan aku mau tidur duluan." Wah, gara-gara nolong paman ini, pria ini nggak jadi nginep di kosan temannya tuh. Si pria kemudian penasaran dengan buku yang dibawa oleh paman. Buku itu lalu diambil ketika paman sedang tidur. Ternyata hampir semua tulisan di buku itu berisi kata-kata minta tolong. Hati pria ini lalu bergetar. Kasihan sekali paman ini. Setiap hari harus minta tolong kepada orang lain karena keterbatasannya. Tapi dia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah marah akan hal-hal kecil yang terjadi. Berbeda sekali dengan kehidupannya. Pria ini lalu menutup telinga dan membayangkan kesia-siaan hidup yang telah dia lakukan. Bis yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Pria ini membantu sang paman menaiki bis itu, memberikan tiketnya kepada kondektur, dan memberitahunya bahwa paman itu adalah orang buta dan tuli. Meminta tolong untuk menurunkannya di Jalan Soekarno. Pria ini lalu memastikan sang paman apakah dia baik-baik saja. Sebelum keduanya berpisah, mereka pun berpelukan. Pria ini lalu keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan pulang, pria ini tidak sengaja bertemu dengan seorang tunawisma yang sedang tidur. Pria ini tersadar dan akhirnya memberikan uang yang sebelumnya dia ambil dari paman tadi. Berbeda sekali dengan pejabat di kono.